Halo, assalamualaikum cuy, jumpa lagi bersama Ban Baju Channel. Nah, ini saya lagi mau grebek warung kopi baru yang dekat asrama ya cuy. Saya pengen ngerasain seperti apa rasanya, dan saya mau ngasih lihat tempatnya itu keren cuy. Walaupun tempatnya kecil tapi keren. Oke, kita lihat warung kopinya tuh unik. Ini tempat kopi barunya. Nah, ini tempatnya tuh sebenarnya kecil tapi desainnya tuh bagus banget. Ini saya mau beli, nanti seperti apa saya mau nyobain rasanya enak apa enggak ya. Oke, kita masuk dulu ya cuy, saya mau beli dulu. Ini saya sudah beli, tapi saya tadi pesennya bubble tea. Kopi ada, tapi saya pesennya yang ini. Saya tertarik sama ini, saya suka sama bubble kayak gini. Jadi saya mau cobain dulu ya gimana rasanya. Coba kita aduk dulu. Rasanya enak cuy. Rasanya itu ininya, bubble-nya itu lembut, bubble-nya nggak keras loh. Kadang kan ada yang keras, kalau ini lembut, enak. Ini belum aduk semuanya. Nah, ini kan jadi warungnya warung baru ke deket sama asrama saya, ya kira-kira sekitar 10 meter lah, 10 meter dari tempat asrama. Ini saya mau nyobain, penasaran. Soalnya ini tempatnya tuh unik, keren, terus juga enak buat nongkrong tuh. Rasanya enak cuy. Ini kayaknya saya bakal sering kesini nih buat nongkrong. Soalnya biasanya nongkrongnya itu jauh di perempatan di sana. Kalau di perempatan itu sekitar 30 menit dari asrama saya. Jadi yang bikin saya tertarik ke sini tuh tempatnya tuh unik, keren. Walaupun tempatnya kecil tapi desainnya tuh Yahoo. Desainnya tuh keren. Nah, ini salah satu yang saya suka dari Korea itu orangnya pinter-pinter ngedesain tempat gitu loh. Walaupun punya lahannya kecil, tapi mereka bisa membuat desain yang sebagus mungkin supaya bisa menarik konsumennya gitu loh cuy. Nah, ini bisa menjadikan ide buat kita para TKI ya kan, sudah pulang di Indonesia itu kita bisa punya inspirasi. Wah, saya mau bikin tempat usaha seperti itu, walaupun punya lahannya tuh kecil tapi bisa dimanfaatkan dengan baik. Kayak seperti ini nih, tempat ini ya kira-kira itu cuman 3 kali 4 meter lah, cuman 3 kali 4 meter, tapi bisa dijadiin tempat seperti ini. Nyaman buat nongkrong, nyaman juga, ini rasanya juga enak, terus juga ada wifi nya cuy. Ini saya di sini pakai wifi ya, gratis, nggak kayak kalau di Indonesia nih. Kalau saya ingat di Indonesia dulu waktu pas saya nongkrong di kota tua di Jakarta, itu pas saya habis ngopi, kalau kopinya udah habis disuruh pergi. Itu saya ingat sekali cuy, kayak kita konsumen itu ya, orang mau beli kan bersih karena motor lewat, kayak kita kan orang beli pengennya nyaman, santai, kita buat nongkrong, apalagi ada wifi nya gitu loh. Nah, ini jadi bisa buat rekomendasi buat kita semuanya ya, buat temen-temen yang di perantauan. Jadi biar
nanti kalau sudah pulang ke Indonesia kita siap buat usaha. Saya minum dulu. Nah ini jadi saya senangnya di Korea itu ya seperti ini. Ini salah satu hal yang saya sukai dari Korea. Jadi banyak memberikan apa ya, inspirasi cuy buat orang-orang tuh. Ini desainnya bagus, walaupun tempatnya kecil juga bisa menarik seseorang untuk bisa mampir. Nah ini kalau tempatnya biasa mungkin saya nggak tertarik pengen beli, tapi kayak ngelihat tempatnya itu bagus, unik, keren, terus nyaman buat nongkrong, jadi saya tertarik. Apalagi ini minumannya enak banget cuy. Jadi buat teman-teman nih yang ada di Korea atau dimanapun, di Jepang, di Hong Kong, manfaatkan waktu kita tuh, waktu kita selama kerja di Korea kan kita dapat uang banyak. Ya banyak lah, kalau menurut saya kerja di sini itu dapat uang banyak. Kita selama kita di Korea kita harus memikirkan apa target kita nanti kalau misalkan di Indonesia gitu loh. Apa kita mau buka usaha, apa kita mau investasi. Ya, pokoknya kita harus persiapkan cuy, kita harus persiapan bener-bener. Soalnya kebanyakan yang saya lihat teman-teman yang sudah pulang di Indonesia itu banyak yang bingung mau ngapain. Dalam artian mau ngapain, kita punya uang banyak, tapi kalau udah sampai di Indonesia nggak bisa memanfaatkan. Nah itu yang bikin repot. Kalau uangnya banyak kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya inspirasi, kita nggak punya tujuan, kita mau ngapain kalau sesudah pulang ke Indonesia. Nah itu yang repot cuy. Nanti yang namanya uang ya sebanyak apapun, kalau kita nggak ada pemasukan, kita nggak ada omset, pasti bakal habis. Makanya saya dulu sebelum berangkat ke Korea itu ya tujuan saya tuh saya pengen menambah modal untuk bisa buka usaha di Indonesia. Karena dulu kan sebelumnya saya jualan gorengan kan sebelum berangkat ke Korea. Jadi ya insya Allah kalau nanti saya pulang ke Indonesia, saya harus bisa benar-benar siap untuk terjun di kehidupan yang sebenarnya gitu loh. Kalau kita sekarang di Korea itu kan kita sebagai pekerja biasa ya. Kalau kita seorang pekerja ya, kalau menurut saya gitu, kalau pendapat saya itu ya dalam zona aman-aman aja gitu lah cuy. Tapi kita nggak bisa tahu gimana kemampuan kita kalau kita nggak mencoba. Misalkan kita pengen usaha, kita pengen bisa mendapatkan yang lebih dari keadaannya sekarang sih. Emang kalau kita kerjanya di Korea terus ya, kita bisa dapat banyak ya. Kita kasihlah pendapatan kita di sini sekitar 25 juta. Tapi kalau kita di Korea itu ada masanya. Kalau nggak 5 tahun ya perpanjang lagi bisa sampai 10 tahun. Nah kalau misalkan 10 tahun kontrak itu udah habis, nanti kita pulang di Indonesia, kita nanti kaget cuy kalau kita nggak mempersiapkan diri kita buat terjun untuk melakukan usaha gitu loh. Jadi harus benar-benar dipersiapkan. Nah kalau kita nggak berani mencoba, seperti apa sih diri kita, gimana sih usaha dagang atau apapun ya, itu kita nggak tahu gimana bisa kita penghasilannya kita lebih banyak, lebih tinggi daripada kerja di Korea. Kan itu bisa lebih meningkatkan diri kita cuy. Ya pokoknya kalau saya sih orangnya selalu penasaran ya, makanya saya pengen selalu mencoba hal baru. Makanya saya suka melihat tempat-tempat di Korea itu yang memberikan inspirasi gitu loh cuy. Jadi saya coba datang seperti apa, saya makan. Nah kalau kita sudah nyobain, tahu, kita bisa belajar kayak apa sih caranya bikinnya, resepnya kayak gimana. Nah itu bisa menjadikan kita kalau sudah pulang ke Indonesia ya buat apa ya, pegangan kita kalau kita sudah siap
untuk bisa terjun ke dunia sebenarnya, ke kehidupan yang sebenarnya. Di Indonesia itu kan kita nggak mungkin kita di Korea selamanya kan, kita pasti bakal pulang ke Indonesia. Ya jadi buat teman-teman yang ada di perantauan, teman-teman TKI, teman-teman di Indonesia juga, kita harus bisa mengembangkan diri kita ya. Jangan, ya pokoknya kalau saya sih orangnya sukanya pengen mencoba terus gitu loh, mencoba hal baru. Kalau misalkan stuck di pabrik aja, itu kalau menurut saya itu monoton. Kenapa saya bilang monoton? Ya dulu saya pernah di Indonesia itu kerja di pabrik 3 perusahaan. Nah 3 perusahaan itu ya, kerjaan di pabrik itu ya kayak gitu aja. Dan sekarang pun di Korea ya kayak gini selama 5 tahun ya, nanti ya bakal kayak gitu aja. Jadi kita nggak bisa melihat suasana luar yang lebih menantang, lebih mungkin kalau menurut saya lebih asik gitu. Ya semoga ya ini saya bikin video juga syukur-syukur bisa memberikan inspirasi buat teman-teman, supaya teman-teman semuanya bisa siap kalau nanti kita sudah pulang ke Indonesia. Jadi kan kita bisa, kalau kita bentar ada motor, kalau kita udah siap di Indonesia, kita sudah punya pegangan untuk bisa menjadi seorang wirausaha. Nah kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah seperti kalian tahu kan cuy ya, pekerjaan di Korea bukan di Korea, di Indonesia itu susah banget. Karena saya merasakan sendiri, nyari pekerjaan di Indonesia itu benar-benar susah. Sampai saya terjun ke dagang gorengan. Ya alhamdulillah, dulu saya sampai setahun jualan gorengan sebelum saya berangkat ke Korea. Nah jadi alasan saya berangkat ke Korea ya saya pengen nambah modal aja sih, biar nanti saya kalau misalkan sudah pulang, saya pengen menambah usaha saya, pengen coba usaha-usaha yang lain seperti itu cuy. Ya semoga video ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman semuanya, buat teman-teman yang ada di perantauan. Oke, saya mau minum ini dulu, enak. Ya pokoknya buat teman-teman yang ada di perantauan, tetap semangat, kalian tetap harus punya cita-cita untuk bisa menjadi orang yang sukses, untuk bisa membahagiakan diri kalian sendiri, untuk mencapai impian kalian, dan untuk bisa membahagiakan keluarga kalian, istri dan anak kalian. Ya untuk sekarang ini sih saya belum nikah, jadi saya harus punya pemikiran yang lebih jauh ke depan untuk bisa mendapatkan inspirasi yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Ya udah, mungkin segitu saja ya video kali ini. Saya mau ngabisin ini dulu dan nanti saya mau bungkus satu buat si Supri di rumah. Oke. Ya udah, terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam sukses. Semoga teman-teman yang ada di perantauan di sini bisa sukses dan bisa membahagiakan keluarganya. Oke. Assalamualaikum.